berikut. Coba kita masih ingat ini bagan yang ditayangkan minggu yang lalu. Jadi ada populasi sasaran ke mana hasil penelitian ingin ditafsirkan atau diaplikasikan. Misalnya ke seluruh penduduk dewasa di DIY, atau bisa seluruh penduduk termasuk anak-anak, laki-laki, perempuan, pendatang, penduduk asli, pokoknya yang residen di daerah istimewa Yogyakarta. Ini populasi sasarannya. Kemudian ada populasi yang disampel. Jadi misalnya populasi yang disampel misalnya satu dari Kabupaten Kulon Progo atau penduduk Kulon Progo, dan dia masih diambil misalnya satu kecamatan, kemudian satu kabupaten dari kota Jogja. Jadi satu kecamatan. Jadi ini populasinya misalnya. Kemudian bisa penelitian langsung di satu populasi kota, satu populasi rural, atau diambil sampelnya. Nah, sedapat mungkin diambil secara tanpa bias, artinya harus diambil secara acak supaya sampelnya mewakili populasi yang disampel ini. Nah, kalau penelitiannya dilakukan langsung pada populasi yang disampel itu, yang warna biru muda, bisa saja. Dan ini keuntungannya kita tidak perlu menghitung kemaknaan statistik nanti, tidak perlu ada inferensi statistik. Tapi kalau terasa terlalu banyak orang yang harus diteliti, kita meneliti pada sampel yang dipilih secara acak. Nah, bisa saja penafsiran hubungan antara intervensi dan hasil itu hanya ditafsirkan untuk sampel, bisa saja. Ini yang kaitannya dengan validitas dalam. Dengan RCT, nanti semua variabel perancu bisa dikendalikan hingga kita lebih pasti bahwa hasil yang diperoleh itu memang karena intervensinya. Tapi kalau ingin diterapkan ke populasi yang disampel, ya kemudian kita menggunakan statistik inferensi untuk memberlakukan hasil yang diperoleh pada sampel pada populasi. Nah, tadi dikatakan ada 2 kecamatan yang dipilih, satu dari kota dan satu dari kabupaten. Ini dianggap mewakili seluruh DIY. Dianggap mewakili. Jadi kalau di penelitiannya tidak banyak manipulasi, kita bisa katakan bahwa hasil yang diperoleh pada sampel atau yang sudah diinferensikan pada populasi yang disampel juga berlaku untuk populasi sasaran. Hasilnya berlaku untuk seluruh DIY. Ini yang dimaksud dengan validitas luar. Tapi kalau di penelitiannya untuk mengendalikan variabel perancu dan moderator, terlalu banyak manipulasinya atau terlalu banyak pengendaliannya yang tidak akan dilakukan pada populasi sasaran atau ditemukan pada populasi sasaran, maka validitas luarnya terganggu. Jadi ini soal penafsiran. Slide berikut. Tapi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, selain rancangan yang menyangkut penafsiran, penelitian empirik itu juga harus didasarkan pada kerangka konsep yang valid. Juga harus menggunakan metode pengumpulan dan pengolahan data yang valid, atau rancangan tentang pengumpulan dan pengolahan datanya juga valid. Dan pelaksanaan penelitiannya juga harus sama sesuai dengan rencana. Jadi kita masih ingat pembicaraan beberapa telekonferensi yang lalu, ada 3 hal: kerangka konsep yang valid,
rancangan yang kuat, robust, dan pelaksanaan high fidelity yang seksama sekali. Itu diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Kesimpulan apa? Kesimpulan tentang hipotesisnya. Hipotesis didukung atau tidak didukung. Hipotesisnya bunyinya apa? Bahwa intervensi, apakah itu obat atau cognitive behavior therapy atau suatu policy atau apa, menghasilkan atau berhubungan erat dengan hasilnya. Nah, khusus untuk obat, seperti pada contoh dari Pak Edi ini, hasilnya itu ada dua dimensi yang besar. Satu, manfaat klinisnya untuk mengatasi penyakitnya, dan satu, adverse effect, efek-efek yang merugikan, jadi efek-efek samping. Nah, khusus melastatin nanti masih menjadi perdebatan, efek sampingnya banyak. Bagi mereka yang praktek, seringkali mendapat keluhan dari pasien yang ototnya sakit, kejang-kejang, ada yang katarak, dan sebagainya. Selain memang berdaya guna untuk menurunkan hiperlipidemi, mengatasi hiperlipidemi. Slide berikut. Nah, kalau makalah systematic review-nya, kesimpulannya lain lagi, ada 4 kemungkinan. Kalau tadi kesimpulan dari makalah penelitian empirik yang di critical appraisal hanya makalah penelitian empirik yang kesimpulannya valid, jadi yang menggunakan RCT. Tapi makalah systematic review yang mereview makalah-makalah PE ini, kemungkinan kesimpulannya setelah di critical appraisal ternyata tidak ada makalah PE yang kesimpulannya valid. Semua rancangannya lemah, jadi bukti yang dihasilkan lemah. Jadi diikuti dengan saran untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan rancangan yang lebih baik. Nah, ini yang merupakan masalah penelitian bagi penelitian yang berikut, bahwa bukti masih kurang kuat, jadi masih dipertanyakan apakah memang ada hubungan yang erat antara intervensi dengan hasilnya. Kemungkinan yang kedua, makalah PE yang kesimpulannya valid memang ada ditemukan dari hasil pelacakan dan penyaringan di critical appraisal, ternyata ada beberapa makalah penelitian empirik yang kesimpulannya valid dan ternyata hipotesisnya didukung, efikasi dari intervensinya memang bermakna secara praktis atau klinis. Artinya ada effect size, jadi selisihnya besar antara kelompok intervensi dan kelompok pembandingnya atau kelompok kontrolnya. Dan ini yang menjadi bahan untuk evidence-based practice. Ini para praktisi menunggu ini hasil dari systematic review oleh para ahli. Kalau mereka sudah memberi lampu hijau, ini oke, terbukti memang efikasius, berdaya guna untuk mengobati suatu penyakit atau untuk mencegah suatu penyakit. Nah, melastatin ini belum lampu hijau betul, masih lampu kuning. Kadang-kadang memang terbukti bisa mengobati hiperlipidemi atau dengan kata lain merupakan pencegahan sekunder untuk penyakit kardiovaskuler, tapi kadang-kadang juga buktinya lemah. Jadi ada kemungkinan lain lagi, efek size-nya besar, tetapi karena penelitiannya dilakukan pada sampel,
seringkali kalau sampelnya kecil tidak bermakna secara statistik. Nah, kata statistik ini bukan ilmu statistik, tetapi angka peringkas. Mean, modus, median itu angka peringkas. Masing-masing itu merupakan suatu statistik atau koefisien korelasi atau selisih mean. Nah, efek size ini juga suatu statistik. Nah, kalau efek size ini ditemukan pada sampel, lalu perlu diinferensikan, diberlakukan pada populasi. Nah, kadang-kadang ada sampling error. Jadi bukan suatu kesalahan dari si peneliti. Peneliti tadi sudah berusaha supaya sampelnya itu mewakili populasi. Jadi dia menghindari sampling bias. Jadi sudah dipilih secara acak supaya masing-masing anggota populasi yang disampel itu mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tetapi kadang-kadang secara tidak sengaja sampelnya tidak mewakili populasi yang disampel. Jadi ada sampling error. Nah, ilmu statistik inferensial memberi jalan atau rumus-rumus untuk menghitung besarnya sampling error. Nah, biasanya dinyatakan dengan P. P itu probability, seberapa besar, berapa persen, bahwa temuan pada sampel, statistik pada sampel tidak mewakili parameter pada populasi. Jadi kalau statistik itu istilah yang dipakai untuk sampel, kalau pada populasi parameter. Misalnya D itu suatu statistik, selisih mean D itu. Tapi D ini sebenarnya mewakili delta. Nah, delta ini parameter. Parameter ini pada populasi biasanya dengan huruf-huruf Yunani. Jadi D diharapkan mewakili delta. Menjadi tidak mewakili kalau sampling errornya terlalu besar. Besar kecilnya sampling error bisa dihitung dengan tes-tes statistik. Selain P yang lebih sering dipakai atau kadang-kadang bersama-sama, yaitu GI, confidence interval. Batas-batas interval ini berapa, lalu diantaranya biasanya 95% atau 99% kita confident atau yakin 95% bahwa parameter itu jatuh di antara dua batas tersebut, batas dari efek size itu. Terus ada kemungkinan keempat, ditemukan ada makalah PE dengan kesimpulan yang valid, tetapi ternyata semuanya efikasinya tidak bermakna secara praktis atau klinis. Jadi sudah dengan rancangan yang valid, yang kuat, RCT, tetapi hampir semua melaporkan obatnya tidak berbeda jauh pengaruhnya dibandingkan placebo misalnya, atau dibandingkan obat yang biasanya dipakai. Jadi tindak lanjutnya ya kerangka konsepnya ada yang diperbaiki, termasuk konsep tentang intervensi. Misalnya suatu obat karena sudah banyak yang membuktikan tidak berguna, mungkin obat itu dibuang dari pasaran lalu diganti dengan obat yang lain. Jadi ini 4 kemungkinan yang dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan makalah systematic review. Nah, bagi peneliti yang penting kemungkinan yang mana ini untuk merumuskan masalah penelitian. Yang jelas kemungkinan A. Jadi sejauh yang direview oleh
para penulis systematic review ternyata tidak ada makalah empiris, penelitian empiris yang kesimpulannya valid. Jadi masih dipertanyakan hubungan intervensi dan hasilnya. Maka peneliti yang sekarang, si calon dokter akan berusaha untuk menjawab masalah yang sama, tetapi dengan rancangan yang lebih kuat. Juga ini yang C ini. Jadi sebenarnya efek size-nya besar, tapi sejauh ini penelitian empirik ini tidak bermakna secara statistik. Jadi sarannya direplikasi, diteliti ulang, tapi dengan sampel yang lebih besar. Atau di meta-analisis, karena penelitian-penelitian kecil yang banyak digabung datanya, lalu kemungkinan menjadi lebih kuat, power-nya lebih tinggi, sampling error-nya menjadi lebih kecil, lalu apa yang ditemukan pada sampel gabungan ini ternyata bisa mewakili parameter dari populasi. Kemudian yang D ini juga kesempatan bagi peneliti berikut mencoba untuk meneliti dengan angka konsep yang baru. Ini semua dapat dihasilkan oleh makalah systematic review. Slide berikut. Nah, kenapa tadi disarankan makalah systematic review yang seterkini mungkin? Nah, alasannya ini supaya tidak perlu melacak terlalu jauh ke belakang, karena si peneliti yang sekarang akan mencari makalah-makalah yang terbit kemudian untuk melihat apakah peneliti-peneliti yang berikut pasca systematic review telah berhasil untuk memecahkan masalah dengan rancangan yang lebih kuat atau dengan sampel yang lebih besar atau dengan kerangka konsep yang lain. Tapi kalau makalah systematic review-nya ini misalnya terbitan tahun 2010, bayangkan tahun 2010 mungkin makalah penelitian empirik yang terakhir yang ditelaah terbitan tahun 2009 atau tahun 2008. Jadi penelitian sekarang harus mencari makalah yang terbit sejak tahun itu sampai sekarang untuk melihat apakah sudah ada penelitian empirik yang lebih baik. Jadi kalau memang ada yang berhasil memperbaiki, kemudian masalah penelitian dan tujuan penelitian direvisi, diupdate. Ya. Tetap dipertanyakan karena belum sempurna, tetapi tujuan penelitiannya mungkin jangan yang lama lagi, tapi yang baru, misalnya akan meneliti dengan sampel size yang lebih besar, atau meneliti dengan rancangan eksperimen murni, atau akan meneliti dengan kerangka konsep yang baru. Jadi tujuan penelitian itu menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh si peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian juga perlu diperhatikan metode systematic review yang digunakan, karena bisa ditiru pada waktu menulis bab 2. Dan juga jangan lupa bahwa makalah systematic review ini ada yang mutunya rendah, ada yang mutunya sedang, ada yang mutunya tinggi. Ada checklist untuk membantu saudara menilai mutu dari makalah systematic review. Atau gunakan makalah-makalah yang sudah direview oleh organisasi yang punya nama, misalnya Cochrane atau Health Evidence. Ya. Slide berikut. Nah, masih ingat
bab 2 kira-kira susunannya ini. Jadi penelitian empirik yang terkini yang ditemukan setelah makalah terakhir dari systematic review itu disebutkan metode yang dipakai, metode melacaknya, metode menyaringnya, metode critical appraisalnya, metode sintesisnya, dan saudara idealnya, apalagi untuk S3, sebaiknya menggunakan metode systematic review. Tapi kalau tidak bisa, ya makalah-makalah yang ada sedapat mungkin di scoping lebih luas, skopnya diperluas dan di critical appraisal. Kemudian bagian yang berikut, konsep dari intervensinya dijelaskan, ada definisi operasionalnya, ada dimensi-dimensinya, ada variabel-variabelnya, dan bagaimana mengukurnya menurut pustaka. Kemudian juga konstruk kriterianya. Konstruk itu konsep, tapi sudah terstruktur. Misalnya farmakoterapi itu suatu konsep yang umum. Karena kalau ditanya farmakoterapi apa, kita sudah harus mengatakan statin. Statin ini kita tanya pada beberapa orang, jawabannya bisa berbeda. Jadi harus ada definisi operasionalnya, statin yang mana, atau intervensi yang apa. Nanti saya beri contoh, ada gabungan obat, statin plus obat lain, itu intervensinya. Terus konsep terstruktur dari hasil intervensi, seperti yang dikatakan tadi, hasil dari pengobatan itu apa secara klinis, tetapi juga efek buruknya, efek sampingnya apa. Ini semua harus diberikan definisi operasionalnya, kemudian cara mengukurnya bagaimana. Kemudian landasan teori yang dipakai apa. Nah, dari teori yang dipakai kita bisa identifikasi mediatornya apa yang menjelaskan hubungan antara intervensi dan hasil, dan moderatornya apa. Jadi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara keduanya. Lalu biasanya ditutup dengan suatu kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Nah, bukan hipotesis statistik ya, tapi hipotesis penelitian. Slide berikut. Nah, ini contoh mungkin lain dengan yang ditemukan saudara Edi. Nah, saya menggunakan kata kunci yang sederhana, statin plus systematic review, karena saya menggunakan Google Scholar. Lalu saya patok pokoknya tahun 2015 ke atas. Nah, saya temukan ini, Goodson dan kawan-kawan menulis effectiveness atau efikasi yang lebih tepat, atau daya guna dari terapi kombinasi statin dan agen yang bisa merubah lipid darah dibandingkan dengan hanya statin tapi yang intensified. Nah, kenapa ini? Jadi statin ini dipakai untuk mengatasi hiperlipidemi. Jadi masalah menurunkan LDL, menaikkan HDL, menurunkan triglycerid dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang membutuhkan statin yang lebih intensif, lebih kuat. Tapi yang dikhawatirkan ada efek sampingnya, banyak efek sampingnya yang diduga. Lalu untuk mengatasi ini, mereka banyak yang mengkombinasi statin, tidak terlalu intensif, tetapi diberi agen yang bisa merubah kadar lipid ini. Coba slide berikut.
Jadi tujuan dari systematic review itu untuk membandingkan manfaat klinis, terus kesetiaan berobat, ketaatan berobat, dan kerugian-kerugian dari kombinasi statin yang intensitasnya lebih rendah dengan hanya statin. Jadi di satu pihak yang diuji coba ya, kombinasi statin yang intensitasnya rendah plus obat lain dengan hanya statin yang intensitasnya tinggi. Di antara orang-orang dewasa yang berisiko tinggi untuk menderita atherosclerotic cardiovascular disease. Jadi pencegahan sekundernya jangan sampai menjadi ASCVD. Jadi termasuk ini angina pectoris, ini penyempitan arteria karotis, termasuk sklerosis pada arteri yang memvaskularisasi otak. Kemudian mesin-mesin pencarinya atau sumber-sumber datanya ini Medline, Embase, Cochrane dan sebagainya, yang RCT-nya mulai Juli sampai dengan Juli 2013. Kemudian masih di-update Medline sampai November 2013. Dan mereka menggunakan saringan ini harus RCT yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Nah, yang khas pada systematic review, reviewernya selalu 2 orang minimal untuk cross-checking, tidak hanya soal pelacakan tapi juga penyaringan sampai kepada critical appraisal dan ini sintesisnya nanti. Jadi pada waktu mengekstraksi informasi mengenai rancangan penelitian. Karena bisa saja satu bilang ini RCT, yang lainnya tidak setuju. Lalu mereka diskusi, salah satunya harus mengalah kalau diskusinya menunjukkan siapa yang benar. Ciri-ciri populasinya, mengenai intervensinya, mengenai outcome dari pengobatan, dan seterusnya. Jadi kedua reviewer ini menilai risiko bias. Bias ini kesalahan-kesalahan sistematis yang akan terjadi terus-menerus karena ada kesalahan dalam sampling, ada kesalahan dalam pengukuran, ada kesalahan dalam macam-macam bias ini. Kalau risikonya tinggi, kesimpulannya menjadi makin bukti menjadi makin lemah. Tapi kalau risiko untuk bias rendah, bukti lebih kuat. Slide berikut. Nah, ini contoh, ini mungkin sulit untuk dilihat, tapi nanti bisa di-download caranya menyaringnya. Mula-mula yang memenuhi kriteria itu ada sampai 4.227 besar sampelnya. Terus bukan besar sampel tapi makalah. Terus disaring. Jadi misalnya yang tidak dalam bahasa Inggris dikeluarkan, yang laporannya tidak lengkap dikeluarkan, yang bukan RCT dikeluarkan, yang obat-obat yang tidak ada ini karena penelitiannya di Amerika Serikat, yang tidak ada di Amerika disingkirkan, yang belum disetujui oleh POM-nya Amerika, FDA juga dikeluarkan dan sebagainya. Lalu setelah di critical appraisal tersisa
statin kombinasi ya, statin intensitas rendah plus sekuestran asam bile, bilirubin atau empedu menurunkan kadar kolesterol LDL 0% sampai 14% lebih dari hanya statin yang mid intensity. Kemudian mid intensity in plus ezetimibe menurunkan LDL 5% statin high intensity. Tapi ini perlu digarisbawahi atau diperhatikan peneliti berikut. Penelitian tidak cukup untuk mengevaluasi untuk fibra mesin dan lemak yang lain. Jadi buktinya cukup kuat kombinasi statin dengan sekuestran asam empedu dan kombinasi statin mid intensity dengan ezetimibe atau ezetimibe. Ini obat-obat lain yang mengubah kadar lemak darah. Tapi untuk obat-obat seperti fibrat, niacin, dan lain-lain tidak ada bukti kuat. Juga bukti tidak cukup untuk long term clinical outcomes. Jadi kalau eksperimennya atau uji cobanya clinical trialnya hanya 1 bulan, 2 bulan, mungkin belum terlihat efek-efek samping atau efek klinisnya. Harus penelitian yang lebih panjang, beberapa bulan. Juga bukti tidak kuat untuk melihat ketaatan berobat ya dengan sendirinya. Kalau penelitiannya masih 1-2 bulan belum terlihat, tapi coba kalau 3-4 bulan pasiennya masih rajin untuk berobat enggak. Dan juga mungkin belum terlihat adverse efek yang merugikan untuk berbagai kombinasi ini. Jadi ini semua menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut. Jadi masalah penelitiannya apa? Tetap tanyakan apakah kombinasi statin intensitas rendah atau intensitas medium dengan obat-obat yang merubah kadar lemak darah itu lebih berdaya guna dibandingkan statin high intensity monoterapi, hanya statin tapi high intensity. Nah juga dibandingkan hanya soal manfaatnya tapi juga kerugiannya, ada efek-efek samping. Misalnya kalau cukup panjang kemudian mulai terlihat hiperglikemi, diabetes mellitus, atau terjadi kekeruhan di mata, atau otot-ototnya mulai sakit. Jadi hasil intervensi bisa yang baik, bisa yang merugikan. Baik itu yang klinis, yang merugikan ya efek-efek samping. Slide berikut. Nah ini juga menjadi bahan bagi peneliti berikut untuk menulis masalah penelitian dan tujuan penelitian. Banyak uji coba hanya singkat, lama penelitiannya singkat, lama uji cobanya. Angka dropout-nya tinggi, tidak ada blinding. Blinding itu jadi beliau
pasien yang ini diberi kombinasi yang mana atau hanya monoterapi. Kalau tahu beda pada waktu memberi obat atau dan long term clinical benefits-nya atau kerugiannya juga belum bisa nilai. Nah, kesimpulannya apa? Ada manfaat praktisnya. Para klinisi, para praktisi harus mempertimbangkan menggunakan statin intensitas kombinasi dengan, karena yang terbukti baru 2 ini, sekuestran asam bilirubin atau asam empedu, atau yang dikombinasi dengan di antara pasien-pasien risiko tinggi yang intoleran atau tidak responsif terhadap statin. Jadi memang harus dinaikkan dosisnya atau kalau bahaya ya harus dikombinasi. Akan tetapi strategi ini harus digunakan secara hati-hati karena bukti belum kuat tentang clinical benefit dan kerugian klinisnya. Berarti para praktisi masih bimbang ini, bukti belum kuat, menunggu para calon dokter ini supaya menghasilkan bukti yang lebih kuat. Diharapkan Pak Edi disertasinya memberikan bagi para ini urgen, luar biasa, banyak digunakan. Mereka dengan apakah si pasien ini toleransi tinggi atau responsif tidak terhadap obat, kalau perlu ditingkatkan, apakah efek sampingnya tidak muncul dan sebagainya, dan kombinasi apa yang perlu jadi ini penelitian yang sangat bermanfaat. Slide berikut. Nah, saya menemukan makalah yang lain, pengobatan statin, kemudian munculnya diabetes baru, dan efek samping yang lain. Ternyata efek samping dari statin, selain diabetes mellitus, sakit pada otot, rhabdomyolysis, enzim hepar meningkat, katarak, kemudian ada kelainan demensia, sampai ke stroke, hemoragik. Tapi ada apa dan atau berikut, slide berikut. Nah, ini mereka mengatakan apa betul efek-efek samping ini. Jadi semua masih mengenai keuntungan klinisnya, mengenai efek sampingnya. Jadi bagi Pak Edi, teman-teman, kita luas untuk meneliti soal statin ini, dan ini pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler. Klinis dari infektoris atau ada sumbatan di arteria koronaria dan sebagainya. Tetapi secara subklinis sudah ada hiperlipidemi, jenis kardiovaskuler. Nah, mungkin bagi yang lain dari public health, mungkin pencegahan primernya. Jadi ada banyak intervensi untuk merubah gaya hidup, termasuk merubah pola makan, merokok, terus penyalahgunaan alkohol, kurang gerak. Malah ada yang mengatakan duduk itu lebih mematikan dari obesitas. Duduk itu lebih
gula, jadi garam dan sebagainya. Jadi ini masih banyak yang perlu diteliti. Malah bisa kalau tim. Jadi jangan berusaha untuk banyak masalah karena di proposal Anda banyak masalah. Fokus saja dulu misalnya pada satu obat statin berkaitan dengan manfaat klinis dan atau meningkat kombinasi statin dan obat lain. Kemudian masalah-masalah yang lain buat penelitian berikut kalau karir Anda memang di sini. Slide berikut. Nah, ini untuk menunjukkan cara penyajian atau interpretasi dari hasil dari sintesa ya. Sini saudara melihat efek size, absolute risk atau breakout ratio 0,5%, lalu yang disebutkan confidence interval 95%, batasnya antara 1 sampai 1, jadi sama sekali. Atau probabilitasnya bahwa tidak mewakili itu 0,012, mengurangi kematian dan seterusnya. Jadi ini cara indikasi. Tadi masih ingat menafsirkan efek size ini ada patokan praktis dari Cohen. Kalau untuk D, selisih mean yang sudah dilakukan artinya bagi standar deviasi gabungan. Kalau hanya 0,20 dianggap tidak bermakna secara klinis, terlalu kecil. Kalau ini 0,80 bermakna secara klinis. Jadi misalnya tadi kombinasi statin intensitas rendah ditambah obat lain, selisihnya malah ini baru bermakna bedanya. Kalau dihitung koefisien korelasi dianggap bermakna kalau di atas 0,4. Dianggap bermakna secara klinis kalau 4,30 atas. Slide berikut. Nah ini sekarang kalau memang tadi hipotesisnya pengobatan statin bisa menimbulkan diabetes baru. Nah ini ada beberapa teori kenapa statin bisa menyebabkan diabetes. Nah ini bagi peneliti yang tertarik, ini mediatornya, mana titik tangkapnya sebenarnya, untuk menjelaskan mengapa statin dapat menimbulkan diabetes. Sebelumnya tidak ada diabetes, tetapi diberi statin atau itu karena lain bukan karena statinnya, jadi perlu RCT. Tetapi kalau terbukti memang menimbulkan diabetes, mekanismenya bagaimana? Ini teori utama, tapi di makalah ini ada beberapa teori yang lain. Nah, untuk disertasi ini menguji teorinya, mediatornya apa. Slide berikut. Nah, kepada pertanyaan kemarin, proposal itu seperti apa bentuknya, bentuk outline atau berapa lembar? Rumusnya begini, proposal sama dengan disertasi lengkap, dikurangi hasil kesimpulan dan saran, atau dikurangi bab 4. Artinya proposal itu terdiri atas 3 bagian ini, halaman-halaman muka, bagian utama, dan lampiran-lampiran. Yang berbeda hanya di bagian utama. Kalau di proposal bab 4 ini rencana pelaksanaan,
Sedangkan kalau sudah dilaksanakan, ada hasil, ada kesimpulan dan saran. Itu beda. Begitu sampai harus lengkap seperti disertasi hanya data belum. Bahkan data coba sudah ada, sudah coba untuk diolah. Tujuannya supaya pasti selesai disertasinya. Jangan membuang waktu dan uang untuk bertahun-tahun. Cukup paling banyak 2 tahun, paling banyak 2 tahun. Slide berikut. Nah, pendahuluan ini, bagiannya ini, nah, latar belakang itu ada masalah praktis, misalnya di produknya Pak Edi, ini mengenai peningkatan Indonesia, khususnya. Nah, kalau nanti memang ingin meneliti soal farmakoterapi dan karena yang banyak dipakai statin untuk pencegahan sekunder, itu penelitian tentang daya guna dan efek merugikan dari statin itu rekam jejaknya bagaimana. Mulai dari ditemukannya obat, terus masalah penelitiannya di mana. Peneliti menghadapi masalah-masalah apa, sehingga dapat memberikan bukti yang kuat tentang efikasi dan adverse effect. Slide berikut. Nah, telah pustaka tadi sudah dibahas. Slide berikut. Nah, ini. Jadi perhatikan ini ada action teori, obatnya itu secara teoritis merubah apa, lalu dari mediator ke kriterion explanatory teori. Jadi soal tadi hubungan antara dengan hasilnya kan ada efek merubah diabetes. Itu dan lama terjadi pada orang-orang yang faktor misalnya dengan kombinasi obat apa atau komorbidity dan sebagainya. Nah, perhatikan moderator yang non-spesifik ini sama dengan variabel perancu ini, karena tidak spesifik, kita tidak tahu apa, maka paling mudah mengendalikan dengan RCT, clinical trial, atau field trial. Slide berikut. Metode penelitian, nah ini kurang lebih ini bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir, slide berikut. Nah, rencana pelaksanaan buat Gantt chart. Gantt ini orang, jadi suatu chart atau tabel atau bagan yang menunjukkan waktu dan kegiatannya apa dan budgetnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Dan ini penting, kurang, penelitiannya terhenti nanti. Nah, ini contoh gambar template yang bermacam-macam. Slide berikut. Nah, di internet bisa ketik saja Gantt chart for dissertations atau thesis, tapi bisa ngarang sendiri. Dengan begitu coba lihat, itu kan sampai 24 tahun, sampai terakhir itu defense, jadi ujian akhir, ujian terbuka, ujian tertutup, ujian terbuka. Dengan begitu bisa memonitor progresnya, jangan tertunda-tunda, uang habis tiap semester harus bayar berapa juta gitu. Nah, pra proposal ini dimanfaatkan betul supaya waktu mendaftar kurang lebih proposalnya sudah terwujud, kurang lebih ya. Lalu Anda sudah
lihat kanan kiri mana yang sesuai. Nah, kalau sudah kurang lebih pasti, baru mendaftar supaya menghitung atau biaya uang kuliah yang diperlukan itu bisa diperkirakan dan tidak begitu boros. Kalau proposalnya hanya 1-2 lembar, nanti berubah, masih pakai berbagai upacara dan sebagainya, akhirnya boros dan makin tinggi stresnya. Stres tinggi, duduk terus di belakang komputer, terus kardiovaskuler, stres tinggi, gerak kurang, jangan sampai Anda malah penyakit kardiovaskuler. Sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, wah terima kasih kepada Dr. Rosti atas penjelasannya. Ya, mungkin dari penjelasan tadi ada tanggapan dari Bapak dan Ibu atau mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, kalau mau bertanya seperti biasa, silakan angkat tangan di toolbox sebelah kiri. Mungkin dari yang telah dibahas oleh Dr. Rosti. Ya, cukup ya, jelas sebenarnya Mas Nova untuk saya. Iya. Ya cuman ini internet saya kelihatannya koneksinya jelek sehingga kalau modulasi itu nggak bisa lancar anunya. Kadang putus-putus, kadang suaranya ini. Ini terdengar lancar kok Pak Jelas. Ini mungkin ada tanggapan Pak? Sudah? Ya. Ya, kalau tadi Dr. Rosi menyampaikan tentang alur punya saya, itu kan sebenarnya kemarin kita terakhir sebelum kita kuliah dengan Pak Rosi hari Kamis, itu saya hari Rabu coba tanya ke farmakologi, tapi saya dimotivasi untuk ke farmakovigilan, lebih ke farmakovigilan ya. Jadi 3 hari ini saya masih searching bagaimana kalau yang ke farmakovigilan. Kalau itu kan lebih ke farmakoepidemiologi untuk ya. Saya menarik juga sebenarnya kalau mau statin itu ya. Cuman ya, karena diarahkan ke farmakovigilan, saya masih coba untuk farmakovigilannya lebih ke herbal anunya. Saya masih coba cari-cari Mas Bapak nanti. Tapi ya. Terima kasih Dr. Rosi atas jawabannya untuk pertanyaan saya yang saya sampaikan di slide saya. Ada pesan lain. Ini sudah telekonferensi yang terakhir dengan Dr. Rosi. Silahkan untuk silahkan bertanya Bapak dan Ibu nanti sebelum kembali lagi ke kampus. Ya, Bapak Sofian Anwar. Selamat siang, Pak. Pak, di untuk tidak di mute Pak, jadi ini mute dari sana. Silakan, di sana ada gambar speaker, silakan ditekan, silakan dipilih. Ya, halo Pak, selamat siang Bapak Sofian.
Pak Sofyan Anwar. Ya, kemarin ini apabila ada kendala di mikrofon bisa ditulis di bagian question. Nanti akan saya bantu bacakan di sini. Mungkin selain Pak Sofyan, mungkin Bapak Sofyan Anwar bisa ditulis Pak di bagian question apabila ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, untuk pertemuan sebelumnya juga telah dibahas mengenai makalah dari Pak Sofyan Anwar. Ya, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang lain, silakan. Mau ini silakan pertemuan terakhir. Ya, halo. Belum ada ini. Belum ada pertanyaan. Tidak ada, tidak usah sungkan. Mungkin dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini masih ada yang bingung kan atau mungkin masih ada yang kurang jelas. Mohon silakan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin dari terusnya dan Ya, kalau mungkin melalui forum ini belum siap atau agak ragu untuk konsultasi, bisa kirim ke alamat email saya, nanti saya berusaha menjawab. Kalau ada kesulitan dalam hal melacak kepustakaan, silakan menghubungi Bu Ngesti Gandini. Beliau siap menjawab. Yang penting ada atau kata kuncinya, nah, beliau akan berusaha. Terutama kalau ada yang kesulitan mengupload suatu makalah karena harus membayar, mungkin melalui cara lain tetap bisa diakses. Jadi kita akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ini tidak berarti bahwa komunikasi kita berhenti. Bisa dilanjutkan melalui email atau bisa mengunjungi blog saya. Cukup ketik Rossi Sanusi, huruf kecil semua, sambung .wordpress.com. Nah, semua presentasi konferensi sampai 12 saya kumpulkan di satu halaman, namanya program Pradoktor tahun 2015. Kemudian ada halaman Contributors, itu ada hanya tulisan dari Pak Bisma Murti yang banyak menulis mengenai metode penelitian. Kemudian saya juga menulis tentang hipotesis, tentang rancangan dan sebagainya. Silakan dilihat dan bisa diisi kotaknya, kotak respon, bisa bertanya atau berkomentar di situ. Kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan. 1, 2, 3. Oh, ada dong. Dari Bapak Sofyan Anwar yang kemarin hari Kamis. Apakah mediator juga perlu dilakukan pengukuran, dok? Ya, kemarin kan diberi contoh. Coba lihat telekonferensi ke
11. Jadi mediator, apalagi untuk S3 perlu. Karena kalau ditanya mengapa suatu intervensi itu menghasilkan manfaat klinis seperti ini atau menyebabkan efek merugikan seperti ini, Anda bisa menjawab atau bisa menjelaskan karena titik tangkapnya di mana. Misalnya kemarin prosedur bedah 2 kelompok ya, yang satu kelompok dengan safety checklist, safety dan terus sebelumnya ini jadi SSC bukan SCC, SSC Surgical Safety Checklist. Kemudian satu kelompok sudah prosedur misalnya dengan checklist yang lain. Lalu, ini cuma perkiraan saya, ini soal compliance, ketundukan mengikuti SOP, Standard Operating Procedure di rumah sakit. Nah, kenapa itu atau intervensi itu menghasilkan komplikasi atau kematian? Maksud dari surgical safety surgical checklist ini kan untuk mengurangi komplikasi dan kematian. Jadi teori apa? Ini diukur, bisa diukur secara langsung, artinya diamati oleh orang lain dengan menggunakan checklist. Biasanya ini dengan checklist supervisory checklist. Lalu dia mengamati, kemudian ada cara langsung, ada compliance inventory, questionnaire. Tapi ini mungkin bagi ahli bedah dan bagi perawat bedah terlalu merepotkan. Jadi lebih menarik kalau diukur atau data dikumpulkan oleh orang lain. Lalu hasil intervensi ini bisa langsung dilihat atau diperiksa di medical record. Nah, syaratnya medical record harus diisi. Seringkali suatu prosedur bedah dilakukan tetapi tidak dicatat. Jadi mediator justru penting. Yang menarik tadi soal obat menyebabkan diabetes. Nah, menjelaskannya bagaimana? Statin itu merubah apa dalam diri tubuh? Kalau ini agak sederhana ini, surgical safety checklist ini. Mengapa penggunaan checklist itu menyebabkan komplikasi turun atau kematian turun? Apakah akan membantu dokter-dokter untuk lebih teliti? Ya, biasanya dikenakan audit klinik. Audit klinik ada 3 macam. Audit retrospektif dengan memeriksa rekam-rekam medik. Kemudian audit concurrent, audit yang dilakukan waktu prosedur dijalankan. Ini dengan checklist. Kemudian ada audit prospektif. Biasanya ini untuk prosedur bedah yang rumit, misalnya pemisahan bayi kembar. Ada konferensi sebelum prosedur bedah, nanti dokter bedah dan timnya presentasi dengan bukti-bukti pendekatan apa yang dilakukan untuk bisa memisahkan kedua anak
itu tanpa banyak komplikasi dan tanpa menimbulkan kematian. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Sofyan Anwar. Terima kasih kepada Dr. Rosi. Ini apa masih ada pertanyaan lagi? Oh, ini dok. Boleh nggak jika ketemu langsung dengan Pak Rosi? Karena saya kebetulan lagi ada di Jogja. Di WNA, dok. Kan mungkin kalau jadi bisa lewat email ya dok? Oh iya, Ibu Ena atau dok nggak? Jadi kapan ingin ketemu bisa ke SMS langsung, nomor HP saya 0812 082 812 0812 812 5085. Bisa ketemu kalau hari ini sudah di kampus, sebelum saya pulang bisa ketemu. Kapan terserah Ibu. Bu Erna di kampus mana? Iya, silahkan Bu Erna untuk ini untuk nomornya Dr. Rosi. Silahkan apabila Bapak dan Ibu ingin bertemu langsung, mungkin yang sedang di Jogja. Ini Bu sudah ada di layar. Nah ini Pak, ada pertanyaan lagi untuk dari Bapak Sofyan. Untuk artikel selanjutnya yang dicari harus yang mengukur SSC dengan komplikasi dan mortalitas. Ini saya kepikiran saja, Dok. Yang 11, Dok. Sejak awal. Coba kita perhatikan systematic review yang digunakan yang karangan Berg tahun 2014. Systematic review dan meta-analisis dari efek SSC WHO terhadap komplikasi postoperatif. Nah, ini terbitan tahun 2014. Nah, berarti makalah terakhir review, coba slide berikut. Mana tanggal? Nah, itu makalah yang direview, yang dicari melalui Cochrane, Medline, dan sebagainya untuk semua publikasi sampai Februari 2013. Terus slide yang menyatakan masalah praktisnya ini, terus slide berikutnya. Oh enggak, yang ada masalah penelitian enggak, slide sebelumnya. Kesimpulan para reviewer, bukti penelitian sejauh itu ya sampai Februari 2013 itu menunjukkan bahwa ada indikasi penurunan komplikasi dan mortalitas postoperatif.
tetapi tidak bisa dianggap sebagai bukti yang pasti karena tidak ada penelitian-penelitian yang berkualitas. Artinya apa? Penelitian yang berkualitas masih kurang. Berarti perlu penelitian yang dengan rancangan lebih kuat. Jadi randomized control trial. Nah, misalnya gini, kan ada pasien-pasien operasi bedah mayor gitu. Tapi masing-masing itu mengambil undian untuk melihat dia secara acak termasuk kelompok yang pakai SSC atau non SSC atau mungkin checklist yang lain. Lebih menarik lagi kelompok SSC dan kelompok audit klinik. Karena dengan audit itu kelebihannya para dokter itu dilibatkan untuk membuat kriteria audit. Jadi dia merasa dianggap sebagai profesional. Dan bisa 3 kelompok. Ada yang ke kelompok placebo atau kelompok prosedur biasanya, kelompok SSC, dan kelompok audit. Jadi masalah penelitiannya tetap sama, mempertanyakan apakah ada hubungan yang kuat antara penggunaan SSC dan komplikasi serta mortalitas postoperatif. Tetap dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena penelitian-penelitian sampai Februari 2013 itu mutunya masih rendah. Artinya rancangannya lemah. Mungkin hanya studi kasus atau tanpa penempatan secara random, tanpa kelompok kontrol dan sebagainya. Slide berikut juga. Jadi tetap apakah penelitian ini, jadi tujuan penelitiannya melakukan RCT. Nah, apa disebut awal? Karena ini sejauh makalah-makalah yang direview oleh systematic review, para penulis systematic review, yaitu sampai Februari 2013. Jadi sekarang tugasnya Pak Sofyan mencari, kalau bisa juga seperti systematic review, melacak semua makalah yang terkait dengan SSC. Mungkin sudah ada yang berusaha menguji coba daya guna SSC dengan rancangan yang lebih kuat, atau SSC dikombinasi dengan apa, dibandingkan dengan apa gitu, asal ada kaitannya dengan ini yang diklaim WHO. WHO kan mengklaim gunakan SSC karena akan mengurangi komplikasi dan mortalitas pasca operasi. Dan SSC ini pasti dibuat oleh tim ahli dari WHO yang juga berpengalaman. Jadi jawaban terhadap saudara Sofyan, cari makalah-makalah penelitian empirik yang terbit setelah Februari 2013 yang menguji coba SSC, bisa dibandingkan dengan prosedur biasa, bisa dibandingkan dengan checklist lain, bisa dibandingkan dengan cara lain untuk memperoleh hasil operasi yang baik. Kemudian yang ditemukan ini di critical appraisal seperti yang biasa dilakukan. Oke, baik. Itu tadi Bapak Sofyan, jawaban dari Dr. Rossi. Terima kasih kepada Dr. Rossi. Ini apakah masih ada pertanyaan mungkin? Masih ada waktu? Satu, dua, tiga. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Untuk sesi telekonferensi pada siang hari ini, kita akhiri di sini. Mohon maaf apabila selama ini baik saya maupun dari Dr. Rossi ada salah-salah kata.
Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Rosi, eh, untuk komunikasi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Nanti masih ada pradokter tahap 3 ya dok. Dan nanti apabila ada yang dibingungkan, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Rosi, mungkin bisa by email ataupun lewat SMS, atau mungkin bisa ketemuan juga dengan janjian. Dan untuk siang hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih kepada Dr. Rosi yang selama 12 sesi ini sudah uh, mengampu untuk program pradokter tahap 2 ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.